Jumpa kembali di pertemuan keempat kompetisi dasar 2 kelas 11 mengenai nilai keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau dipertemukan di pertemuan keempat ini makin mendalami tentang nilai keluarga. Saat ini kami mau belajar tentang kedudukan anak di tengah keluarga dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Tuntun kami supaya tidak hanya kami memahami, tetapi kami dapat melakukan, menerapkannya dalam keluarga, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Materi di pertemuan 4 ini adalah tanggung jawabku terhadap keluarga. Anda dapat membacanya di bab 16, maksud saya di bab 6. Kalian bisa secara detail membacanya dan di sana juga ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Tentang anak dalam keluarga, nanti mengenal segitiga trinitas. Ya, trinitas keluarga. Lalu tanggung jawab anak, taat kepada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Ini kita akan lanjutkan di pertemuan kelima minggu depan. Baik, kita akan simak dan Bapak harap kalian baca secara mandiri dari buku paket yang sudah kalian miliki. Kembali sayupku dengan namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut.
Bapak ingin menjelaskan tentang kedudukan anak di tengah keluarga. Anak adalah anugerah Tuhan. Ini menurut iman Kristen. Bahkan inilah anugerah yang terindah yang diberikan oleh suami dengan istri. Kedudukan anak bukan hanya suplemen atau tambahan, ya, tetapi menjadi satu kesatuan di dalam keluarga. Kalian bisa lihat di sini ada segitiga dan anak ini adalah bagian dari satu kesatuan keluarga ini, tidak terpisahkan. Menjadi bagian penting di dalam keluarga ini disebut sebagai trinitas segitiga cinta. Artinya relasi antara bapak, ibu, dan anak didasarkan pada cinta kasih tulus. Ya, tidak ada sekat, tidak ada pembatas, tidak ada pemisah dari relasi ini. Ya, anak adalah bagian dari cinta kasih suami istri. Ya, istri adalah bagian dari cinta kasih suami, dan seperti itulah relasi segitiga ini. Nah, untuk itu perlu dalam relasi ini ada kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab. Di tengah kompleksitas masalah yang ada di dalam keluarga. Ya, setiap keluarga punya masalah dan kesulitan tantangannya sendiri-sendiri. Dan itu akan demikian terjadi. Nah, kalian juga merasakan dalam situasi COVID-19 ini juga tantangan berat bagi setiap keluarga. Nah, itulah sebabnya maka kita akan belajar bagaimana segitiga itu, ya, trinitas cinta kasih itu mesti diingatkan bahwa kalian adalah bagian penting dalam keluarga. Nah, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memang tidak berkeluarga, tidak menikah. Dan ini bukan berarti bahwa keluarga pernikahan itu, yang tidak menikah itu tidak diberkati Tuhan. Demikian juga yang tidak memiliki anak tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing, dan mereka yang memutuskan tidak menikah juga memiliki visi dan misi yang khusus dari alasannya mungkin tidak menikah. Kenapa? Ya, jadi kita melihat cara pandang yang demikian mengenai trinitas cinta kasih ini, mengenai keluarga. Nah, kalian nanti akan menyaksikan bagaimana video yang mengilustrasikan ada anak yang tidak hormat terhadap orang tua melalui percakapan yang nanti ada videonya. Tetapi kalian juga bisa baca di Kisah Ayah Remaja dan Burung Pipit di halaman 55. Ya, kemudian setelah itu 55 dan 56, ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan sebagai respon tanggung jawab anak terhadap orang tua. Bayangkan di percakapan ini ketika orang tua sudah usia lanjut dan harus didukung, ditopang atau dibantu oleh anaknya, tetapi anaknya tidak ingat bagaimana masa kecilnya dulu orang tuanya memeliharanya dia dengan baik. Bagaimana balasan seorang anak terhadap orang tua? Nah, kalian bisa lihat dan baca, lalu kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah disiapkan di Moodle. Pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bahwa perintah hormat terhadap orang tua adalah perintah Tuhan Allah sendiri.
Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Pada pertemuan keempat ini, Bapak meminta untuk mempraktekkan yang sudah kalian pelajari dari pertemuan 1-4 tentang nilai keluarga. Dalam hal ini mempraktekkan sikap hormat terhadap orang tua. Bapak meminta kamu untuk membuat sebuah karya tulis. Karya tulis itu berisi tentang tanggapan. Tanggapan dari sebuah lagu tradisional dari Minangkabau yang berjudul Malin Kundang Anak Durhaka. Untuk lebih lengkapnya, kalian juga harus mencari latar belakang dari lagu ini tentang cerita Malin Kundang. Lalu kemudian kalian analisis lirik lagu ini, lagu Malin Kundang ini, berikan komentar kamu. Komentar kamu bisa dalam bentuk ya, tanggapan, narasi, ya, ulasan, lalu kemudian opini kamu tentang cerita ini, tentang lagu ini, lalu kemudian kamu boleh memberikan respon, ya, menurut kamu seperti apa. Lalu kemudian kutip ayat Alkitab
yang mendukung pendapat kamu terhadap warisan tradisi Minangkabau tentang cerita Malin Kundang ini. Simpulkan apa yang seharusnya kamu lakukan kepada orang tua, khususnya kepada ibu kamu. Itu bagian penutup dalam karya tulis kamu yang berjudul tentang meninjau cerita Malin Kundang dari segi perspektif iman Kristen. Jadi sekali lagi judul tulisan kamu adalah meninjau lagu rakyat Malin Kundang, ya, anak durhaka dari perspektif iman Kristen. Silakan dikerjakan, Bapak tunggu 6 hari ke depan sudah dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkannya dengan tepat waktu dan dikerjakan secara baik sesuai dengan petunjuk dan diberikan ilustrasi menarik dan sebagainya dengan halaman yang lengkap, Bapak akan memberikan nilai A atau sangat baik. Selamat bekerja. Bagian penutup dari pertemuan keempat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga, terpujilah namamu selama-lamanya. Kami dipertemukan di pertemuan keempat ini dapat belajar dengan baik dan mendapatkan tugas untuk mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari dalam bentuk karya tulis. Dan Tuhan tolonglah supaya kami dapat melakukannya, mengerjakannya secara bertanggung jawab. Lindungi kami di tengah COVID-19 supaya kami tetap menjaga diri dan menjaga orang lain dari virus COVID-19. Pertemukan kami di pertemuan kelima supaya kami bisa mendalami lebih lanjut tentang nilai keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.